Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada ibu-ibu semua yang berkenan hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Di sini saya selaku sebagai fasilitator calon guru penggerak angkatan 10 dan juga sebagai calon guru penggerak rekognisi. Jadi mungkin ini sebagai tugas saya untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di ruang virtual ini ya ibu-ibu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa dulu. Ada yang berkenan untuk memimpin doa, ibu-ibu semua? Bisa raise hand? Oke, saya persilakan Ibu Suhartini. Mari Ibu untuk mengawali kegiatan kita. Semoga nanti bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat, berkah barokah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu. Saya persilahkan kembali. Iya, terima kasih Bu Sartini. Sebelum ke acara inti, kita ice breaking dulu. Teman-teman ada yang mau memimpin ice breaking kita? Ada malam ini? Bisa raise hand? Ya, biar menambah semangat. Apa perlu saya pimpin saja? Oke, kita bermain tepuk ya Ibu. Nanti kalau saya bilang tepuk satu, misalnya saya bilang pagi, ibu-ibu tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang malam, tepuknya 3 kali. Yuk, siap? Siap. Oke, malam, pagi, siang. Oke, saya punya tebaan nih Bu semua. Lahir di Arab, besar di Arab, tapi tidak bisa berbahasa Arab. Apa coba? Apa Bu? Onta. Iya, Bu Dias tadi yang jawab ya. Onta. Onta itu. Dia lahir di Arab, besar di Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab. Dia kan binatang. Oke, bisa kita mulai ya, Ibu semua. Izin set sebelum ya. Siap. Sudah terlihat? Sudah. Di sini nanti kita akan belajar terkait dengan materi budaya positif yang akan saya sampaikan beberapa topik, yaitu terkait dengan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Di sini saya hanya sharing praktik baik untuk ibu-ibu semua. Di sini saya tidak menggurui. Di sini saya belajar bersama dengan ibu-ibu semua. Jadi bila ada kekurangan nanti saling melengkapi dan menambahi seperti itu, ya. Oke. Siap. Oke. Saya ada permainan nih, Bu. Di sini
di kepalan tangan kita. Nah, coba Ibu mengepalkan tangannya sendiri-sendiri. Nah, sudah dikepalkan? Coba Ibu bayangkan bahwa Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Ibu semua. Ibu perlu menjaga benda tersebut atau rahasia tersebut sekuat tenaga Ibu, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Ibu semua. Nah, ada satu rekan, nah mungkin teman Ibu berusaha membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, bahkan menggoda dan menggelitik, dan ada yang mau memberi uang agar Ibu membuka kepalan yang Ibu kepal ini, membuka tangan yang Ibu kepal. Apa yang Ibu akan lakukan? Bisa rasain Ibu? Ada sesuatu rahasia yang sangat penting di sini. Oke, Ibu Dias. Iya Bu, ini saya berusaha menjawab. Kalau ada yang berharga di tangan itu berusaha untuk memegang sekuatnya, tidak akan membuka itu Bu. Itu pikiran. Ya. Jadi dari Bu Dias ya, memegang dengan sekuat tenaga agar tetap utuh kepalan tangan. Oke, Ibu Endang atau Ibu Anton. Ya, kalau saya tetap akan sama seperti dengan Mbak Dias tadi, tetap mempertahankan kepalan tangan saya meski saya mau dikasih uang. Saya tetap tidak mau, karena dalam genggaman tangan saya ini ada barang yang sangat berharga, lebih dari uang itu. Gitu. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Nah, betul Ibu. Nah, untuk pengendalian kontrol diri kita, itu yang dapat mengontrol diri kita itu diri kita sendiri. Nah, walaupun entah ada orang lain yang mempengaruhi, mengasih imbalan, tetap itu yang mengontrol kontrol diri kita itu berada pada diri kita sendiri. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Oke, cukup. Belum Bu. Ya. Cukup. Oke, cukup itu ya. Itu paradigma perubahan pembelajaran terkait dengan kontrol diri. Nah, di sini apa budaya positif? Nah, sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Nah, kira-kira untuk budaya positif apa sudah diterapkan dalam lingkungan lembaga ibu-ibu semua? Sudah Bu. Sudah, alhamdulillah. Ya. Sudah Bu. Bisa dikasih contoh terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah ibu-ibu semua? Oke, Ibu Anton. Di tempat saya budaya positif sudah diterapkan, yaitu salah satunya dengan senyum salam sapa. Jadi setiap pagi anak-anak itu tetap melakukan kalau masuk ke sekolah dengan baju yang rapi, Bapak Ibu guru di depan, kemudian mereka senyum sapa. Jika baju-baju atau pakaian kurang rapi, Bapak Ibu guru yang piket di depan itu akan mengaturnya atau membenahinya. Itu salah satunya yang diterapkan di sekolah kami. Ada beberapa yang lain juga, tapi yang setiap pagi awal masuk sekolah, anak-anak menuju ke masuk sekolah itu adalah dengan senyum salam sapa. Demikian, terima kasih. Oke, luar biasa Ibu Anton. Tegur, senyum, dan sapa. Oke.
Ibu Rudi, monggo. Ya, Bu. Selain di sekolah kami, selain senyum, salam, dan sapa, itu ada Jumat beramal, Bu. Itu budaya positifnya. Dan ada juga Jumat bersih. Jadi untuk Minggu Ganjil itu ada Jumat bersih, Ibu. Itu yang dilaksanakan di sekolah kami. Itu, terima kasih. Oke, Jumat bersih dan Jumat amal ya Ibu ya. Oke, yuk Ibu Dia, monggo Ibu. Terima kasih. Ini maaf, kamera saya nggak bisa dibuka ya. Ya apa-apa, santai aja Bu. Kalau di tempat saya itu budaya positifnya melatih anak-anak untuk melakukan ibadah. Itu untuk yang Islam itu setiap istirahat kedua, sebelum istirahat kedua itu melakukan sholat berjamaah, sholat duhur berjamaah. Kemudian yang non Muslim itu melakukan ibadah di ruangan tersendiri begitu. Kemudian kalau di hari Jumat juga untuk melatih anak-anak untuk beramal itu setiap Jumat mengedarkan, masing-masing kelas mengedarkan toples begitu. Nanti uang yang terkumpul itu kalau dulu untuk infak di musola, pembangunan musola, ini sudah 2 tahun ini hasilnya nanti untuk korban, untuk membeli sapi. Begitu Bu, budaya positif yang bisa saya bagikan di tempat kami. Oke, terima kasih Bu Dia. Toplesnya berkeliling ya. Iya. Oke. Oke, kita lanjut. Di sini. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Nah, mungkin di sini banyak ilusi kontrol terkait dengan ilusi guru mengontrol murid. Dan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah benar berilusi seperti itu, ibu-ibu semua? Terkait dengan perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Teori kontrol. Dari Dian Goosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik maupun psikologis. Nah, mungkin ini termasuk motivasi eksternal atau motivasi ini bersifat eksternal atau internal, ibu semua. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bahwa mereka menaati suatu peraturan tapi hanya untuk menghindari ketidaknyamanan
bahkan atau hukuman. Eksternal. Eksternal ya, eksternal. Ya, Eksternal. Betul Ibu. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang murid anak-anak bila nanti nilainya dapat 100 akan ibu beri hadiah loh. Nah, seperti itu. Kadang hadiahnya hanya satu pak buku mungkin. Kadang kalau anak-anak itu sudah merasa bosan atau cuma buku, ya gitu kan kadang. Nah, itu berarti tidak mereka anak akan tidak merasa tertantang seperti itu. Nah, mereka melakukannya sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Berarti itu tidak lahir dari diri sendiri. Karena apa? Nah, karena akan mendapatkan imbalan tersebut seperti itu. Ini termasuk motivasi eksternal juga ibu-ibu semua. Berarti itu tidak lahir dari diri sendiri. Nah, yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, seperti itu. Jadi, kita sebagai pendidik, mungkin kita menjadi panutan, menjadi contoh atau tauladan bagi murid-murid kita di sekolah. Nah, dengan kita hadir tepat waktu sebelum jam 7, apa yang kita rasakan? Apakah hanya ingin dapat ujian dari kepala sekolah atau hanya ingin dapat ujian dari rekan-rekan sejawat atau wali murid? Apa yang Ibu rasakan? Sebenarnya saya itu datang sebelum pukul 7. Suatu keharusan lah dari diri kita itu untuk menjaga, kan namanya anak-anak itu kalau datangnya lebih awal daripada guru itu kan kadang ada yang terjadi tukaran itu lah. Bertengkar ya. Menjaga itu loh Bu. Jadi itu kayak suatu kewajiban bagi kita untuk datang lebih awal itu untuk mengantisipasi hal-hal itu gitu. Kalau saya ya, itu dari saya. Mohon ditambahi kalau ada kurangnya. Ada yang lain yang mau menambahi? Oke, Ibu Ida. Baik, Ibu izin menjawab. Kalau menurut saya itu kenapa guru harus datang ke sekolah lebih awal? Karena kita kan sebagai seorang guru itu kan contoh bagi murid-murid kita. Otomatis ketika kita bisa datang lebih awal, secara tidak langsung kita sudah mengajarkan kedisiplinan kepada peserta didik kita. Ketika kita meminta peserta didik harus disiplin, tetapi kita sendiri tidak bisa mencontohkan perilaku yang disiplin, maka itu kan juga kurang bagus. Pasti siswanya begini, alah gurunya juga berangkatnya siang, masa saya harus pagi gitu kan. Jadi kita memulai dari diri kita sendiri, meskipun itu nggak semua orang bisa menerapkan itu, tapi kita mulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Itu menurut saya Bu. Oke, luar biasa Ibu Ida. Ada yang mau ditambahi? Ayo, ibu-ibu semana. Bagus sekali. Nah, itu karena apa? Nah, ini masih bisa disangkutkan terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana semboyannya sung Engarso sung tulodo, di mana kita sebagai guru itu harus menjadi contoh dan panutan atau teladan yang baik bagi murid-muridnya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Ibu semua? Bisa kita lanjut? Lanjut. Ya, lanjut.
Terlihat jelas apa tidak, Ibu? Kurang besar. Kurang Kurang ya? besar sedikit, Bu. Nah, ini sudah jelas. Sebentar. Kurang besar sedikit, Bu. Om Dani ke anak saya, Om. Carane gede no gimana lo nang opo? Itu terkait dengan respon dan juga teori kontrol. Dari location yang didapatkan oleh China di set kedua tadi luar biasa dari sisi kanan ya. Lebih banyak yang artinya peran dari otentitas itu bloker mereka. Begitu Pak. Terutama dari Jepang. Ini semua konsentrasi kepada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, tapi menurut teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat yang sama, tapi dalam teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu ya terkait dengan stimulus respon dan juga teori kontrol. Oke. Nah, sebentar ya, ini anak-anak pada ribet. Mic-nya di mute, Bun. Oh, nggih, sebentar nih. Ini anak-anak nyusul sebentar. Oke, kita lanjut ke makna disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak ibu-ibu semua? Ini Resen. Selamat bergabung Bu Titin. Oke, Bu Suwertini. Saya persilakan Ibu. Oke, terima kasih Bu. Mohon maaf off kamera karena sinyalnya kurang begitu mendukung. Yang ada dalam benak saya dengan adanya disiplin positif, bahwa kita itu akan setiap saat akan melakukan apa yang sesuai dengan aturan. Jadi yang aturan yang sudah disepakati kita laksanakan sesuai dengan hal tersebut. Misalkan kalau kita memberikan tadi disiplin harus berangkat pagi, berarti pagi banget harus tepat waktu, disiplin. Terus kalau belajar kita sesuaikan lagi waktunya juga harus disiplin. Kita dalam berpakaian, jadi dalam pembentukan disiplin itu selalu tidak boleh melanggar aturan dalam bahasa saya. Terima kasih. Oke, mana disiplin tidak melanggar aturan ya. Ada yang mau menambahi, teman-teman semua? Mungkin bisa di mute dulu mikrofonnya. Apa mau menambahi? Oke. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita.
Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, seperti itu tadi Bu Hartini sudah kasih tanggapan bahwa disiplin itu memang perlu untuk pembiasaan-pembiasaan di sekolah, di sehari-hari, di mana anak-anak nanti dapat mematuhi peraturan terkait dengan kedisiplinan yang ada di sekolah, seperti itu. Sebelumnya mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Tadi Bu Hartini sudah menyampaikan bahwa kita harus memberi contoh dulu sebelum kita menerapkan disiplin positif itu di lembaga kita masing-masing, ya. Nah, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Nah, terkait dengan disiplin positif bagi diri kita sendiri. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah ibu-ibu semua melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah bahkan, atau untuk mendapatkan uang? Tidak, betul. Pernah ya? Disiplin positif. Arti disiplin itu sendiri sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang kita namakan dengan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan universal. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Jelas. Oke, kita ke keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas itu? Sama tidak dengan peraturan? Sama tidak itu? Pernah nggak membuat peraturan di kelas bersama-sama dengan murid atau warga sekolah? Kalau bersama murid sering, Bu. Pernah. Oh ya. Nah, beda nggak peraturan dengan keyakinan kelas Ibu? Beda. Ya. Beda, Bedanya Bu. di mana, Bu Dia? Kalau peraturan itu kesannya satu arah, yang apa istilahnya apa, otoriter, guru yang membuat peraturan. Kalau keyakinan itu dibuat antara guru dan murid, jadi kesannya tidak otoriter. Kalau keyakinan bersama-sama, begitu kalau menurut saya. Itu. Ada yang mau menambahi? Yo, Ibu. Yang baru, oke, Bu Anton. Saya persilakan. Saya hanya akan menambahkan saja, kalau keyakinan kelas itu agar bisa menciptakan lingkungan kelas yang aman, kemudian nyaman, dan juga menyenangkan bagi siswa. Saya menambah itu aja, Bu, dari jawaban Bu Mbak Dia tadi. Oke, terima kasih Bu Anton. Oke. Mungkin pembentukan keyakinan sekolah itu kita bisa lakukan bersama dengan warga sekolah.
Selain dengan murid, juga dengan warga sekolah, rekan guru, kepala sekolah, wali murid, ataupun komite. Seperti itu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, contoh, datang tepat waktu. Nah, seperti itu kan kalimatnya positif. Nah, dibandingkan dengan jangan datang terlambat, jangan datang. Nah, kata-kata jangan itu kan menggunakan kalimat negatif seperti itu. Jadi, untuk kalimat-kalimat keyakinan kelas itu nanti diupayakan dalam membuatnya itu dengan kalimat yang positif seperti itu. Jangan berlari-lari di dalam kelas. Nah, bisa diganti berjalan pelan-pelan saat masuk di kelas atau seperti itu. Ya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga yang ada di kelas atau yang ada di sekolah. Nah, jadi nggak usah panjang-panjang. Nah, contoh jujur gitu kan pendek, jadi mudah diingat. Membuang sampah pada tempatnya itu kan pendek. Nah, makan bekal pada saat jam istirahat itu kan pendek seperti itu. Mungkin banyak keyakinan-keyakinan kelas sesuai dengan lembaga-lembaga yang ibu ampu. Jadi mungkin keyakinan kelas yang kita buat itu tidak sama. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Berarti yang diterapkan di lingkungan kelas kita masing-masing. Semoga semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, selain kita membuat keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan kelas, nah, kita refleksi atau kita tinjau kembali. Nah, perubahannya apa sih keyakinan kelas yang kita buat selama ini? Ada kemajuan apa tidak sih keyakinan kelas yang kita buat? Seperti itu. Tetap harus ada refleksi. Nah, entah itu 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, bahkan ada yang 1 minggu sekali. Ada perubahannya enggak sih? Nah, seperti itu yang kita terapkan di lembaga kita sehari-hari. Itu terkait dengan keyakinan kelas. Ini ada video terkait dengan keyakinan kelas. Sebentar. Masih muter-muter, Ibu? Iya. Iya, ini masih muter-muter, Iya. Bu. Masih muter sinyal mungkin. Ini sinyalnya mungkin. Iya. Padahal tadi siang juga lancar-lancar, Bu. Kenapa malam rontok? Waktunya Sudah terlihat? Ya, betul. Semangat pagi. Kita jalan sama yang 3. Oke, hari ini kita akan buat keyakinan kelas. Apa anak-anak? Ya, yang pertama jujur. Apa? Jujur. Kalau jujur boleh berbohong apa tidak? Iya, setuju? Setuju. Yang kedua datang tepat waktu. Apa?
sebelum masuk kelas. Nah, ucapkan apa anak-anak? Ucapkan assalamualaikum. Setuju? Selanjutnya membawa bekal. Membawa bekal dari mana? Dari rumah. Memakan bekal waktu jam istirahat. Pinter. Berarti kalau jam pelajaran boleh makan atau tidak? Tidak boleh ya. Kita makan di waktu istirahat. Membawa apa tadi? Bekal dari rumah. Nah, yang terakhir berbicara sopan. Apa anak-anak? Berbicara sopan. Boleh berteriak-teriak tidak? Setuju? Itu keyakinan kelas kita. Yang pertama apa tadi? Jujur. Yang kedua? Dia datang tepat waktu. Yang ketiga? Bawa bekal. Makan bekal di waktu ucapkan apa tadi? Salam sebelum masuk kelas. Yang terakhir berbicara sopan ya. Nah, itu keyakinan kelas kita. Oke. Itu ibu-ibu terkait dengan keyakinan, soalnya anak usia dini ya mungkin beda dengan anak-anak yang jenjangnya lebih tinggi atau kelas atas seperti itu. Terkait dengan keyakinan kelas, ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Cukup? Kira-kira ibu-ibu sudah membuat atau pernah mendengar terkait dengan keyakinan kelas? Pernah dengar, Bu. Pernah dengar, tapi belum pernah menerapkannya ya? Menerapkannya tuh belum bisa maksimal kayak punyanya Ibu gitu loh. Begitu ya. Ya, Ya, kita perlu belajar bersama-sama ya Bu Ayu ya. Nah, ya. di sini kita belajar bersama. Nah, Ya, itu tolong terkait dengan ingatnya Bu, caranya gimana biar anak-anak tuh bisa menerapkan apa yang kita sepakati bareng-bareng gitu loh. ya mungkin itu pelan-pelan ibu tuh tidak bisa berubah secara drastis. Saya bahkan itu lama, jadi mungkin dengan pembiasaan yang positif dari kecil ya, mungkin ucapkan salam sebelum masuk kelas. Kadang anak itu kan anggar nyelonong ya gitu lah. Kadang kalau saya tahu tak suruh itu keluar lagi, ulangi ucapkan salam dulu. Nah, Kalau kadang kadang anak-anak salim itu kadang ada di gini lah. Padahal kita kan salim harus cium tangan bunda kan seperti itu. Kadang saya arahkan. Nah, dengan pembiasaan yang kecil nanti anak-anak akan terbiasa seperti itu. Nggak harus langsung drastis gini gitu wah. Ya sulit memang. Nah, kita pelan-pelan aja ibu ya. kalau di awal semester tuh bagus Bu, pembiasannya bagus. Tapi kalau sudah di akhir semester 2 kayak gini tuh seakan-akan mungkin anak bosan kali ya Bu ya. Jadi mereka tuh lebih ekspresif dari biasanya. Nah, itu yang tugas kita itu. Oke, terima kasih Bu Aji ya. Oke, kita lanjut. Lima kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kira-kira ibu-ibu semua membutuhkan itu semua nggak sih? 5 kebutuhan dasar manusia? Iya, betul. Betul ya. Nah, apalagi kita ditugaskan dengan mungkin banyak-banyak tugas rumah ya, tugas sekolahan. Nah, mungkin kita butuh kesenangan juga. Nah, kita refreshing, kita jalan-jalan itu kan terkait dengan kesenangan kita ya, ibu-ibu. Untuk kasih sayang, butuh nggak sih kita kasih sayang?
Butuh Bu, butuh. Gitu ya. Bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Harus. Butuh. Terus bisa bertahan. Iya Bu Rahma, betul. Oke. Kasih sayang, kebebasan. Ya, kebebasan ya Mbak Aziza ya. Iya Bu, apalagi saya yang masih muda nih Bu, suka kebebasan. Ya. Apakah harus yang muda-muda aja yang butuh bebas? Ya bebas ya, tidak. Oke, ada yang mau menambahi terkait dengan kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia? Mana kebutuhan dasar manusia yang paling Ibu inginkan dari kelima kebutuhan dasar manusia tersebut? Bertahan hidup Bu. Iya, bertahan hidup. Apa yang kita butuhkan agar kita dapat bertahan hidup? Apa Bu? Kita butuh apa saja Bu untuk bertahan hidup Bu? Butuh keseimbangan kali Bu, juga kasih sayang iya, kebebasan iya, yang seperti Ibu cantumkan tadi dalam Zoom ini. Betul Ibu. Nah, di mana kita harus seimbang. Kelima kebutuhan dasar manusia itu harus seimbang. Untuk bertahan hidup saja kita harus butuh makan, butuh minum ya, Ibu ya. Seperti itu. Oke, untuk kasih sayang. Kebutuhan ini sangatlah penting karena kita hidup juga butuh kasih sayang dari lingkungan sekitar, entah itu dari teman, dari keluarga, nah, seperti itu, rekan-rekan kerja. Terkait dengan penguasaan, adakah apa Ibu pernah menemukan murid yang intinya ingin berkuasa atau ingin menjadi pemimpin dalam kelasnya seperti itu, yang egonya itu sangat tinggi? Aku ingin jadi ketua kelas, aku ingin jadi yang di depan seperti itu. Apakah Ibu pernah menemukan murid yang seperti itu? Ada Bu? Ada Bu. Ada ya. Satu lagi. Itu terkait dengan penguasaan, kesenangan, di mana kita hidup itu butuh kesenangan juga. Nah, untuk apa? Nah, untuk merefresh otak-otak kita terkait dengan mungkin ada masalah-masalah yang begitu banyak, mungkin nah kita butuh ketenangan juga, rasa nyaman, rasa senang untuk kehidupan yang selanjutnya seperti itu. Terkait 5 kebutuhan dasar manusia, ada yang mau ditanyakan Ibu? Sebelum kita lanjut. Cukup? Cukup. Cukup. Yeah. Dunia berkualitas. Menurut ibu-ibu semua, dunia berkualitas itu yang seperti apa? Menurut ibu-ibu? Saat di lingkungan mungkin merasa dihargai, berarti itu berkualitas enggak bagi ibu semua? Berkualitas.
Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat Anda menyimpan perubahan atau presentasi dari semua yang Anda inginkan. Nah, dari di sini mungkin Anda merasa dihargai, mungkin di lingkungan Anda yang membutuhkan tenaga, bahkan pikiran ibu-ibu semua. Nah, ibu dapat membantu, dapat berbagi, berarti itu terasa dunia ibu itu sangat berkualitas bagi orang lain, seperti itu. Itu terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia dan juga dunia berkualitas. Nah, kita lanjut ke ada 5 posisi kontrol guru, ibu-ibu. Pernah mendengar nggak posisi kontrol guru itu apa saja? Pernah mendengar? Nah, 5 posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Penghukum, pembuat rasa bersalah. Nah, di sini posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ini nadanya itu sangat keras sekali, Ibu. Nah, pernah nggak Ibu-ibu menghukum murid? Nggak pernah ya? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Lima posisi kontrol guru yaitu sebagai penghukum, hasilnya kemudian murid itu akan menjadi dendam pada guru tersebut karena mungkin dengan kata-katanya kan mungkin dengan nada yang sedikit keras ya, terlambat lagi, sana kamu lari lapangan atau berdiri di depan kelas. Nah, seperti itu. Anak-anak akan merasa memiliki rasa gimana gitu loh, rasa sakit hati. Nah, mungkin akan terbawa terus. Jadi anak-anak itu akan merasa dendam pada guru tersebut seperti itu. Nah, itu mungkin kurang pas untuk dilakukan untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah kita saja. Nah, itu terkait dengan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang selanjutnya yaitu pembuat rasa bersalah. Mungkin di sini suaranya guru itu lembut, nah, seperti ini. Apa kamu nggak kasihan sama orang tua kamu? Kamu melakukan seperti ini. Nah, itu lembut, tapi kata-katanya itu sangat mendalam. Jadi membuat anak itu merasa sangat bersalah. Nah, itu sangat berbahaya sekali untuk ke depan anak itu sendiri. Nah, mereka merasa tidak berharga pada orang-orang yang mereka sayangi atau mereka cintai seperti itu. Itu membuat rasa bersalah. Nah, nada bicaranya lembut tapi penuh dengan penekanan yang membuat anak nanti merasa bersalah dan terasa akan menyakiti orang yang kita cintai seperti itu. Nah, itu selanjutnya sebagai teman. Nah, sebagai teman di sini mungkin guru, ayolah bantu ibu saat kita merayu murid untuk mengerjakan sesuatu ya. Ayo dikerjakan tugasnya, tolong bantu ibu ya, seperti itu. Nah, dengan di situ nanti murid akan menagih. Nah, dulu ibu sudah saya bantu, kenapa saya butuh bantuan ibu nggak bantu saya. Nah, mungkin akan selalu diingat oleh anak. Nah, seperti itu. Itu sebagai posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Nah, itu boleh dilakukan, itu juga positif. Tapi kadang itu akan terngiang oleh anak bila guru tidak bisa membantu anak atau saling menguntungkan seperti dulu, anak akan merasa kecewa, murid akan merasa kecewa seperti itu.
Kalau positifnya hasilnya mungkin murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Nah, mungkin karena kata-katanya kan lembut, ayolah bantu ibu sekali ini. Kalau nanti kamu membutuhkan bantuan juga akan ibu bantu seperti itu. Nah, kalau di suatu saat ibu gurunya nggak bisa bantu, mungkin muridnya akan merasa kecewa seperti itu. Oke, kita lanjut terkait dengan pemantau. Nah, di sini eh, masih sama sebagai pemantau itu suaranya kita saat bicara dengan anak itu halus ya. Nah, untuk hasilnya sendiri murid memahami konsekuensi. Nah, konsekuensi atas kesalahan. Contoh, bila kamu terlambat sekolah, apa konsekuensinya? Nah, saya harus tinggal di kelas, Bu, selama jam istirahat. Nah, seperti itu. Jadi, pemantau itu terkait dengan konsekuensi yang telah kita sepakati di awal-awal tadi seperti itu. Nah, ini yang terakhir itu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ini sangat penting sekali buat kita. Mungkin kalau kita lebih bagus menerapkannya sebagai manajer, Ibu. Nah, manajer ini kita akan memberikan solusi kepada murid. Nah, jadi kita tidak selalu menyalahkan kesalahan murid. Nah, contoh seumpamanya ada murid yang datang terlambat, mungkin kita bisa tanya, kenapa kok terlambat? Alasannya apa? Seperti itu. Kita berkolaborasi dengan murid untuk mencari solusi. Nah, mungkin seperti itu. Nah, contoh untuk ini posisi kontrol sebagai seorang manajer nanti ada videonya, Ibu. Nah, nanti bisa dilihat bersama-sama. Nah, di sini restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, restitusi itu mencari solusi, bukan mencari kesalahan-kesalahan yang murid lakukan. Oke, untuk menerapkan segitiga restitusi, yaitu langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di mana menstabilkan identitas itu seperti ini. Nah, enggak apa-apa kamu melakukan kesalahan karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, seperti bila ada murid yang melakukan kesalahan seperti itu, kata-katanya halus seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kita sebagai guru kita wajib menanyakan, kenapa kamu datang terlambat? Seperti itu. Nah, tanyakan, jangan langsung ngadik, kamu terlambat lagi. Nah, itu sebagai penghukum. Kalau kita sebagai manajer akan menerapkan segitiga restitusi seperti itu, yaitu dengan validasi tindakan yang salah. Menanyakan kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Nah, untuk yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, saat awal kita setelah membuat keyakinan kelas, kita tanyakan kepada murid tersebut, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Nah, seperti itu. Nanti mungkin anak-anak akan berpikir, tidak Bu. Nah, mungkin dari situ mereka melanggar mungkin keyakinan kelas, ada alasan-alasan tertentu seperti itu. Oke, kita lanjut. Itu langkah segitiga restitusi tadi ya, menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan dan juga menanyakan keyakinan. Oke. Nah, di sini sudah masih muter ya videonya ya, Ibu? Iya, masih. Tunggu sebentar.
Itu kasus pertama, contoh penerapan segitiga restitusi yang ada di sekolah kami. Murid makan di waktu jam pelajaran. Itu yang sembunyi-sembunyi itu makan karena sembunyi. Oke. Nah, kita akan menerapkan segitiga restitusi di sini. Lo Mbak Nasa sudah makan bekal? Sudah habis? Sudah. Tadi Mbak Nasa makan di dalam kelas ya waktu jam pelajaran. Kenapa? Belum sarapan. Kenapa kok belum sarapan? Takut telat. Mbak Nasa tidur jam berapa tadi malam? Jam 9. Ya udah, enggak apa-apa. Bunda kalau lapar juga makan, tapi tahu tempat, tahu waktu. Nah, kita kalau makan di waktu jam istirahat. Nah, seperti itu. Menstabilkan identitas. Nah, di situ kita bisa menerangkan pada anak bahwa kesalahan anak itu tidak harus selalu disalahkan, tapi ada penguatannya. Nah, kalau lapar kita tetap makan, tapi tahu tempat dan waktu, seperti itu. Oke, kita lanjut. Istirahat, ya. Kira-kira makan di dalam kelas waktu jam pelajaran perbuatan yang salah apa benar? Salah, iya, pinter ya. Nah, Mbak Nasa masih ingat keyakinan kelas yang kita buat, yang telah kita sepakati? Apa coba? Jujur, apa lagi? Makan di waktu jam istirahat. Ucapkan apa? Ucapkan salam sebelum masuk kelas. Membuang sampah membuang sampah pada tempatnya, pintar. Kira-kira makan di waktu jam pelajaran sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, pintar ya. Kita keyakinan kelas kita makan bekal di waktu jam istirahat. Iya, di sini Bunda mau ngasih solusi, tidak mau menyalahkan Mbak Nasa, tidak. Nah, kira-kira kalau jam pelajaran Mbak Nasa tidak akan makan lagi, apa yang dilakukan sebelum berangkat sekolah? Iya, sarapan dulu. Yang kedua, tidurnya jam 9 lagi apa tidak? Tidak ya, tidur lebih awal. Iya, seperti itu ya. Nah, untuk mencari solusi kita harus sarapan pagi, pinter. Nah, kira-kira kapan Mbak Nasa akan memulai biar tidak makan di dalam kelas lagi? Besok pagi. Oke, sebelum berangkat sekolah Mbak Nasa harus sarapan. Oke, itu ya Ibu. Nah, itu terkait dengan jangan lupa kita tanyakan kepada murid kapan murid akan memulai melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Nah, tadi Mbak Nasa bilang besok pagi, seperti itu. Akan sarapan sebelum berangkat sekolah biar tidak makan di jam pelajaran, seperti itu. Tuh. Nah, ini. Ini tanggapan dari murid. Nah, setelah melaksanakan segitiga restitusi. Sebentar, masih muter. Terima kasih Bunda telah membantu cari solusi. Mbak Nasa janji akan sarapan sebelum berangkat sekolah. Oke. Itu contoh kasus yang pertama. Ini yang kedua.
ini anak murid datang terlambat. Masih muter ya ibu-ibu? Iya, masih muter-muter. Sabar ya, ini sinyalnya. Entah kemana ini sinyalnya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini penerapan segitiga restitusi terkait dengan kasus anak yang datang terlambat. Halo Mas Bastian, sudah makan bekal? Sudah habis? Sudah. Tadi Mas Bastian terlambat ya datang ke sekolah ya? Kenapa? Oh, bangunnya kesiangan. Sebentar malah metu. Mas Bastian tahu nggak itu perbuatan yang salah apa benar? Sinyal paling sinyal. Oh, maaf ya itu. Maaf saya terlempar Ibu. Ya, berarti sinyal betul. Ya, sebentar Kak. Kira-kira maaf ibu-ibu ini yang terakhir wah malah sinyalnya lemot. Oke, izin share screen lagi. Mas Bastian masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat? Masih apa coba? Kita ulangi dari awal ya. Kejujuran, apalagi? Ya Mas Bastian. Sudah makan bekal? Sudah habis? Sudah. Tadi Mas Bastian terlambat ya datang ke sekolah ya? Kenapa? Oh, bangunnya kesiangan. Mas Bastian tahu nggak itu perbuatan yang salah apa benar? Salah, iya nggak apa-apa. Setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti mempunyai kesalahan ya. Nah, pinter. Kira-kira Mas Bastian masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat? Masih apa coba? Kejujuran, apalagi? Data? Iya, jam berapa kita masuk kelas? Jam 7. Apalagi? Makan bekal waktu jam istirahat. Iya, Mas Bastian. Mas Bastian datang terlambat. Itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak bagus Mas Bastian ya. Nah, kalau kita datang terlambat kita akan tertinggal pelajaran ya. Nah, itu seperti itu Mas Bastian. Kalau datang tepat waktu kita akan menjadi anak yang disiplin ya. Nah, seperti itu. Kira-kira biar Mas Bastian tidak datang terlambat, apa yang akan dilakukan Mas Bastian? Pinter bangun pagi ya. Nah, kalau malam tidurnya masih jam 9 lagi apa tidak? Tidak, setelah sholat isya belajar lalu tidur lebih awal. Iya, pinter. Kira-kira Mas Bastian untuk datang tepat waktu agar tidak terlambat lagi akan dimulai kapan? Besok. Pintar Mas Bastian, tetap semangat ya. Nanti anak Mas Bastian kalau datang tepat waktu akan menjadi anak yang pintar, tidak tertinggal pelajaran ya, anak yang disiplin. Oke, terima kasih ya Mas Bastian ya, tetap semangat. Tos dulu. Iya, pintar.
Oke, itu. Nah, itu Ibu-ibu penerapan terkait dengan segitiga restitusi yang ada di lembaga kami ya, karena di sini pendidikan anak usia dini ya. Nah, mungkin kesalahan-kesalahan yang mereka buat itu enggak seperti yang jenjang yang kelas atas. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk mencari solusi di sini. Nah, restitusi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, Ibu-ibu, terkait segitiga restitusi, terkait dengan budaya positif yang saya paparkan tadi? Halo, masih ada di sini? Masih. Oke. Cukup? Udah cukup, Bu. Cukup. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mungkin bila ada yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua ya, saat saya menyampaikan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena di sini saya juga belajar ya, tidak menggurui, saya di sini juga belajar banyak terkait dengan penerapan disiplin positif. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri saja. Cukup? Ya. Sudah jelas dan luar biasa. Oke, selamat beristirahat. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.